Sulfonamida adalah golongan antibiotik yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Nah, bagaimana bisa sulfonamida mengatasi infeksi bakteri? Jadi, mekanisme kerjanya itu dia akan mengganggu pembentukan asam folat pada bakteri. Nah, fungsi dari asam folat ini apa sih? Nah, jadi asam folat ini berfungsi sebagai nutrisi yang dibutuhkan bakteri untuk membentuk asam nukleat, DNA, dan RNA agar bakteri dapat berkembang biak. Nah, jika asam folat atau nutrisinya ini terganggu, maka otomatis bakteri tidak dapat berkembang biak. Nah, jadi seperti inilah cara sulfonamida dalam mengatasi infeksi bakteri yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, sulfonamida itu memiliki rumus umum seperti ini: R1 NH gugus benzen SO2 NH R2. Nah, karena dia mempunyai gugus amida dan gugus sulfo, makanya kita sebut sebagai sulfonamida. R1 dan R2-nya ini bisa diganti-ganti. Untuk R1-nya itu biasanya diisi dengan hidrogen, asam ftalat, atau suksinat. Sedangkan R2-nya itu dapat berupa alifatik maupun heterosiklik. Nah, R1 dan R2-nya ini biasanya kita variasi sesuai dengan kebutuhan atau jenis bakteri yang mau kita bunuh. Ada beberapa contoh turunan sulfonamida. Ada sulfadiazid. Nah, perhatikan rumus strukturnya. Kemudian ada sulfacetamid. Mirip, tapi tidak sama. Karena dia mengikat diazin, maka kita sebut sulfadiazin. Dan untuk sulfacetamid, dia mengikat asetat yang terikat adalah amida, maka disebut sulfacetamid. Kemudian ada sulfamerazin. Lihat, sama-sama amina aromatik primer. Cuman yang membedakannya adalah gugus R-nya. Kemudian berikutnya ada sulfaguanidin. Nah, sama-sama mirip, tapi gugus fungsional R2-nya itu berbeda. Berbedanya, yang fungsional ini pasti akan mempengaruhi sifat dari sulfonamida atau aktivitas kimianya. Satu contoh yang kita ambil adalah sulfamerazin. Untuk organoleptisnya berwarna putih, bentuk serbuk hablur, tidak berbau, dan rasa agak pahit. Secara teori, sulfamerazin itu ternyata tidak larut di air dingin maupun air panas, tapi dia larut dengan baik di dalam asam encer dingin, panas, dan basa encer dingin panas. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena sulfonamida secara umum dia bersifat amfoter, dia bisa bersifat asam, juga bisa bersifat basa, sehingga dia dapat larut dalam asam maupun basa encer. Sedangkan di dalam air dan dalam alkohol, dia tidak larutnya ini adalah ciri khas dari sulfamerazin. Nah, bagaimana dengan sulfa yang lain? Nah, jadi akan mempunyai sifat yang sama atau mungkin sedikit berbeda untuk kelarutannya. Ada 9 reaksi warna. Yang pertama adalah reaksi warna ini didasarkan pada struktur molekul kimianya. Ya, jadi yang paling umum adalah reaksi DAP HCl atau yang kita kenal juga sebagai reaksi Ehrlich. Gimana reaksi ini adalah reaksi yang positif terhadap gugus amin. Jadi selama dia punya gugus amin, maka dia akan menghasilkan warna kuning sampai dengan jingga. Kemudian yang kedua adalah reaksi korek api. Reaksi ini akan positif jika memunculkan warna kuning sampai jingga. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah reaksi diazo. Reaksi diazo adalah reaksi untuk amin aromatik primer yang kita lihat di sini. Ia mempunyai amin aromatik primer. Positifnya reaksi diazo itu terjadi ketika terbentuk endapan jingga yang kemudian lama-lama menjadi merah. Dalam uji bromat ini dilakukan dengan cara zat ditambahkan dengan asam sulfat pekat dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan dengan kristal KbRO3. Maka nanti akan terjadi warna coklat jika positif. Kemudian reaksi berikutnya adalah indofenol. Jadi reaksi indofenol kalau dia punya gugus amin aromatik pada posisi para amin aromatik yang belum ada substituennya, maka dia akan menghasilkan warna merah rose untuk sulfamerazin. Kemudian ada reaksi Cup-Refill. Berikut adalah ketika zat ditambahkan dengan CuSO4 lalu ditambahkan dengan NaOH berlebih. Reaksi ini akan positif jika dihasilkan warna biru atau violet. Yang ketujuh, zat ditambah reaksi pari. Dan yang kedelapan, untuk mengidentifikasi adanya amoniak. Yang kesembilan, vanillin test yang bisa kita lihat di dalam slide. Kalau secara teori akan didapatkan hasil seperti yang di dalam slide. Lanjut kita akan membahas analisis kualitatif antihistamin. Antihistamin adalah zat-zat yang dapat mengurangi atau menghalangi efek histamin terhadap tubuh dengan jalan memblokir reseptor histamin. Untuk sejarahnya, pada awalnya hanya dikenal satu tipe antihistaminik, tetapi setelah ditemukannya jenis reseptor khusus pada tahun 1972, yaitu reseptor H2, maka secara farmakologi reseptor histamin dapat dibagi menjadi dua tipe.
Nah, berdasarkan penemuan ini, antihistamin dibagi menjadi dua, memblokir H1 dan memblokir H2 yang dapat dilihat di dalam slide. Berikut adalah sifat-sifat umum antihistamin. Jenis obat yang pertama adalah CTM, merupakan turunan alkilamin dan merupakan obat golongan antihistamin penghambat reseptor H1 dengan efek samping dan toksisitas yang relatif rendah, mengantuk, pusing, bibir kering, dan lain-lain. Ini untuk organoleptis dari CTM. Untuk larutan yaitu dia mudah larut dalam air dalam etanol 95% dan dalam kloroform, sangat sukar larut dalam eter dan agak sukar larut dalam aseton. Berikut reaksi identifikasinya. Yang pertama ada reaksi intipiridin, ada reaksi Marquis, ada reaksi Frohde, ada reaksi Cuprivel, dan terakhir ada reaksi kristal yang bisa kita lihat di dalam slide. Selanjutnya analisis kualitatif golongan barbiturat. Senyawa barbiturat adalah senyawa turunan asam barbiturat yang digunakan sebagai depresan saraf pusat. Contoh anestesi dan sedasi. Ini adalah mekanisme kerja dari barbiturat. Barbiturat ini akan menekan kerja sistem saraf pusat dengan cara meningkatkan gamma aminobutyric acid atau GABA. Jadi, GABA ini adalah neurotransmitter dan hormon otak yang menghambat atau sebagai inhibitor reaksi-reaksi dan tanggapan neurologis yang tidak menguntungkan. Jadi, ketika kekurangan kadar GABA akan menghasilkan kecemasan yang berkepanjangan, ketakutan tidak rasional, dan terlepasnya beberapa hormon otak lain tanpa terkendali. Untuk sifat-sifat barbiturat, yang pertama itu umumnya berupa zat padat, kristal putih atau tidak berwarna dan rasanya sedikit pahit. Sukar larut dalam air kecuali garam Na bereaksi dengan asam lemah. Ada dalam dua bentuk keto tak larut dalam air dan bentuk enolnya larut dalam air. Namun, dalam bentuk keto ada yang larut dalam pelarut, ya seperti CHCl3, eter, dan etil asetat. Garam Na-nya dalam larutan mudah terhidrolisa menjadi barbital yang mengendap dan CO2 atau ureum. Dia dapat menyublim atau membentuk sublimasi tergantung pada tekanan, suhu, jarak sublimasi, dan lain-lain. Untuk reaksi identifikasi yang umum ada reaksi Pari dan reaksi Zwicker, dapat terlihat pada slide. Untuk reaksi kristalisasi biasanya menggunakan aseton dan air. Sebagai contoh dari golongan barbiturat yaitu ada phenobarbital, untuk pemberiannya bubuk kristal putih atau hampir putih atau hampir tidak berwarna. Untuk larutannya sangat sedikit larut dalam air, mudah larut dalam alkohol, dan membentuk senyawa yang larut dalam air dengan alkali hidroksida karbonat dan dengan amonia. Berikut adalah reaksi perubahan warna pada phenobarbital, ada reaksi Pari, ada reaksi Zwicker, dan reaksi yang terdapat di dalam slide. Berikut ada reaksi kristalisasi yang paling umum dilakukan adalah mereaksikan dengan aseton dan air. Sekian pemaparan materi dari saya, lebih dan terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.